Hikayat Demang Lehman dari Kesultanan Banjar. Ia ditakuti pihak musuh karena taktik gerilyanya berhasil memporak-porandakan pos-pos pertahanan Belanda. Berujung tragis di tiang gantung musuhnya, genderang perang itu akhirnya ditabuh. Seluruh Banjarmasin dilanda kekacauan hebat pada 1859. Rakyat yang tersulut amarah sudah tidak bisa lagi memaklumi sikap keterlaluan orang-orang Belanda. Setelah seenaknya, mulanya kebencian rakyat ditujukan kepada Sultan Tamjid, pemimpin Banjar yang diangkat pemerintah Belanda. Selain dianggap boneka kolonial, perangai sang Sultan juga tidak disenangi rakyat. Ia kerap menjalankan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Namun pertentangan berubah menjadi keinginan mengusir para kolonial setelah keberadaan mereka semakin memberatkan kehidupan rakyat Banjarmasin. Pucuk perlawanan rakyat dipegang oleh Pangeran Hidayatullah, satu-satunya pewaris tahta yang diakui rakyat. Ia berjuang bersama pahlawan besar Banjarmasin, Pangeran Antasari, dan sejumlah bangsawan serta pemuka agama. Sang pangeran juga didampingi salah seorang pengikutnya yang paling setia, Demang Lehman. Demang Lehman lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 1832. Diceritakan Tamar Jaya dalam Pustaka Indonesia, riwayat hidup orang-orang besar tanah air. Ia terlahir dengan nama Idris. Nama Demang Lehman sendiri didapat setelah ia masuk ke dalam lingkungan Kesultanan Banjar sebagai pengikut Pangeran Hidayatullah. Ketika perang pecah, Demang Lehman dipercaya memimpin pasukan di wilayah Martapura, Matraman, Tanah Laut dan Pengaron. Ia terlibat dalam berbagai pertempuran, baik bersama Pangeran Antasari maupun Pangeran Hidayatullah. Seperti ketika dirinya membantu Pangeran Antasari menduduki benteng Belanda di Pengaron. Bersama Haji Nasrun, Demang Lehman juga melakukan penyerbuan besar-besaran ke pos pasukan Belanda di Martapura. Pada Agustus tahun 1859, dibantu Haji Bajasin dan Kiai Langlang, Demang Lehman berhasil merebut benteng Belanda di Tabaniau. Namun tidak bertahan lama karena Belanda segera mengirim pasukan besar untuk merebut kembali benteng tersebut. Ia berjuang dengan memakai sistem gerilya, terkenal dengan gerilya kilat. Ia selalu menyerang secara cepat dan tepat. Karena itu kerap kali Belanda kewalahan dibuatnya, ungkap Jaya. Pada September tahun 1859, Demang Lehman memimpin pasukannya bergerilya di sekitar benteng Gunung Lawak. Meski kekuatan musuh lebih besar, Demang kewalahan dan memilih merusak benteng kemudian meninggalkannya. Namun demikian, menurut Idwar Saleh dalam lukisan Perang Banjar tahun 1859 sampai tahun 1865, Demang Lehman kehilangan sekitar 100 pasukan dalam upaya tersebut. Dari benteng Gunung Lawak, Demang Lehman memfokuskan kekuatannya di Martapura dan Tanah Laut. Dia bertugas menjaga pertahanan di kedua tempat itu selagi pasukan Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari dan pimpinan perang lain mengambil alih pos-pos pasukan Belanda. Demang Lehman beberapa kali terlibat pertempuran kecil di Martapura yang sebagian besar dimenangkan olehnya. Dijelaskan dalam buku Republik Indonesia Kalimantan, terbitan Kementerian Penerangan, Demang Lehman berperang dengan taktik dan persiapan yang matang, ditambah pengetahuan medan yang mumpuni. Bala tentaranya pun begitu mempercayai segala arahan darinya. Siasat Kiai Demang Lehman sekalipun tidak bersenjata lengkap sebagaimana serdadu-serdadu Belanda, tetapi dengan sebilah keris pusakanya, ia pimpin pasukan gerilya. Pada 1860, pemerintah Belanda mengirim surat kepada Pangeran Hidayatullah. Ia diminta menyerah dan menghentikan perlawanan. Namun sang pangeran dengan tegas menolak menyerah. Mendapati jawaban tersebut, pasukan Belanda kembali melancarkan serangan besar. Kali ini sasarannya adalah benteng pertahanan rakyat Banjar di Gunung Madang. Komandan perang sementara pertahanan di Gunung Madang dipimpin langsung Sultan Hidayatullah, bersama Demang Lehman dan Tumenggung Antaludin, Demang Lehman. Meski selalu dalam keadaan siap, pertahanan Demang Lehman dibuat kewalahan oleh serangan mendadak tersebut. Pertempuran berlangsung selama berhari-hari. Dalam peristiwa tersebut ratusan serdadu Belanda tewas. Sementara pihak Banjar pun mengalami kerugian yang tidak sedikit. Kerusakan terjadi di mana-mana. Banyak rakyat juga yang menjadi korban.
Diperparah lagi oleh kenyataan bahwa mereka harus kehilangan sang panglima perang, Demang Lehman. Ia berhasil ditangkap dan dibawa keluar dari benteng pertahanannya, tetapi meski telah begitu merepotkan pemerintah Belanda, Demang Lehman tidak dihukum. Menurut Edward Saleh, ia hanya diminta membuat kontrak dengan Belanda. Tugasnya pun hanya satu, menjadi penghubung antara Belanda dan para pemimpin rakyat Banjar, terutama Pangeran Hidayatullah. Pada Oktober tahun 1861, Demang Lehman bersama para pemimpin diminta datang ke Banjarmasin. Setelah dilakukan perundingan, pemerintah Belanda sepakat memberi akses tinggal di Banjarmasin, Martapura, atau Pelaihari untuk seluruh keluarga para pemimpin yang datang hari itu. Pemerintah Hindia Belanda ingin Demang Lehman mengatakan kepada Pangeran Hidayatullah bahwa mereka hanya ingin berunding dengannya. Kalaupun perundingan itu dirasa tidak menguntungkan, sang pangeran boleh menolak dan kembali ke pertahanannya. Setelah mendengar janji Belanda tersebut, pada Januari tahun 1862 Demang Lehman pergi menemui Pangeran Hidayatullah di persembunyiannya. Akhirnya setelah diyakinkan, dan berunding dengan orang-orang kepercayaannya, Pangeran Hidayatullah setuju bertemu dengan orang-orang Belanda di Martapura. Pada akhir Januari, rombongan pangeran sampai di lokasi perundingan. Ia membawa serta keluarga, sejumlah pangeran, pejabat kerajaan, dan puluhan pengiring, termasuk Demang Lehman. Presiden Verspik dan pejabat Belanda lainnya menyambut langsung kedatangan Pangeran Hidayatullah. Namun ketika perundingan berlangsung, Belanda menunjukkan kepicikannya. Mereka segera menjalankan siasat menangkap Pangeran Hidayatullah dan rombongan. Ia dipaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda. Salah satunya setuju untuk diasingkan ke Pulau Jawa. Sekalipun penangkapan Pangeran Hidayat tersebut usaha Demang Lehman, tetapi bagi Kiai Demang Lehman sendiri tidak mengerti kalau akan kejadian. Demang Lehman merasa kecewa dan tertipu seolah-olah berkhianat terhadap diri Pangeran Hidayat, tulis Kementerian Penerangan. Demang Lehman yang merasa sangat bersalah segera menghimpun kekuatan guna membebaskan Pangeran Hidayatullah. Ia merencanakan serangan dadakan di sepanjang jalan antara Martapura dan Banjarmasin yang akan dilalui rombongan tahanan sang pangeran pada Februari tahun 1862. Dengan membawa persenjataan lengkap, pasukan Demang Lehman berhasil membawa lari Pangeran Hidayatullah ke Riam Kanan. Mengetahui pemberontakan tersebut, pemerintah Hindia Belanda tidak tinggal diam. Mereka langsung mengirim ratusan tentara untuk mengepung daerah yang ditempati sang pangeran. Namun tidak untuk bertempur, melainkan menutup akses keluar masuk tempat itu. Mereka melarang pengiriman bahan makanan ke sana. Akibatnya daerah Riam Kanan dilanda bencana kelaparan. Pada akhir Februari tahun 1862, Pangeran Hidayatullah kembali ditangkap. Sebulan kemudian ia dibawa ke Batavia menggunakan kapal-kapal Belanda dan langsung diasingkan ke Cianjur. Sementara Demang Lehman terus melanjutkan perjuangan dengan melakukan serangan-serangan terhadap semua pos pertahanan militer Hindia Belanda. Pada 1863, perjuangan Demang Lehman akhirnya kandas. Melalui berbagai siasat, ia ditangkap oleh serdadu Belanda di daerah Batu Licin. Dalam mimbar. Nah, inilah sedikit kisah dari pahlawan Kalimantan. Jangan lupa like dan subscribe ya.